Pesan buat Roy Suryo, udahlah mas, bangun dari tidur. Malu mas kita kalau masih bahas ini terus, bahas ini ijazah palsu, dugaan ijazah palsu. Capek, kok Indonesia masih ngurusin hal-hal receh kayak gini. Lebih baik ilmunya Roy Suryo itu disumbangkan buat hal yang bermanfaat. Udah 2025, zaman udah modern mas. Beliau ini pikirannya masih jadul. Oke, balik lagi di podcast Jurnalis and Content Creator. Kali ini masih soal kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Kali ini saya mau ngobrol nih dengan Ketua Bidang Pemuda Aliansi Indonesia, Muhammad Jody Hussein. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Bro ya? Sehat, Mas. Baju sama-sama putih nih. Wih, Tapi kita nggak janjian ya? nggak janjian. Nggak janjian. Karena pemerintahan Pak Prabowo Gibran kan putih-putih nih. Putih-putih. Putih-putih. Jadi, Sampai mobil dinas pun putih. putih semua. Jod, langsung aja deh. Menurut Jody nih, ini kan kita mau bahas ijazah kasus dugaan ya. Saya nggak ngomong Oke, ijazah. ijazah Dugaan palsu. ijazah Ya, palsu. dugaan ijazah palsu. Pak Jokowi. Perlu nggak sih Pak Jokowi ini nunjukin ijazahnya gitu loh, biar clear lah atau gimana Jod? Kalau cara mainnya nggak begitu Mas Kano. Itulah salah satu kehebatan dari seorang Bapak Joko Widodo. Kenapa dia nggak tunjukkan saja? Pahami asas hukum, Mas Kano. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Jokowi itu seperti memainkan siasat perang Cina, di mana Jokowi ini menunggu momen pura-pura terluka, membuat lawan merasa di atas angin. Pak Jokowi gunakanlah pihak ketiga. Pihak ketiga siapa? Pengacara. Dan beliau pun sendiri langsung yang melaporkan. Kenapa nggak ditunjukin aja ya? Buktiin dong. Kalau emang palsu, buktiin. Ayo mau sampai mana? Enak banget kalau saya langsung tunjukkan selesai. Nanti dia cari isu yang lain lagi. Menurut tanggapan kamu nih, Bro Jody, kenapa sih Roy Suryo ini terus-terusan gitu loh mempersoalkan ijazah Jokowi? Padahal kan sudah diverifikasi resmi ya, mulai dari tahap pencalonan Pak Jokowi dulu sampai sekarang. Menurut Bro Jody kenapa? Yang pertama, mereka ini punya misi besar. Yang saya duga mereka ini punya misi besar, Mas. Misi yang luar biasa. Misinya ini apa? Udah pasti kekuasaan. Capek, Mas. Mereka ini di luar kekuasaan terus tuh capek. Pasti capek. Dan kalau saya lihat bahkan ada salah satu dari kubunya mereka, bekas timnya Anies Baswedan, yang saya lihat di podcast sebelah, namanya Fritz Alor. Mereka ini punya misi besar ini, yaitu satu, kekuasaan. Mereka ini ingin menggulingkan pemerintahan. Mereka ini bukan mendukung. Ada dua nama yang ingin dimasukkan oleh mereka yang saya dengarkan Ke pemerintahan. ke pemerintahan untuk menggulingkan Gibran. Satu nama Anies Baswedan, kedua Abraham Samad. Itu yang saya dengar. Itu saya dengar di podcast. Jadi ya buat yang lain juga bisa dengar itu, Mas. Ada di salah satu podcast yang nggak bisa saya sebut. Pada intinya mereka ini punya misi besar, punya misi yang luar biasa dengan memakai kasus dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Semua dari dulu tuh emang Pak Jokowi difitnah segala macam. Dan mereka ini kan barisan-barisan orang yang belum move on, Mas. Dari luka masa lalu, belum move on sampai sekarang. Sakit hati. Karena Pak Jokowi zaman menjabat kemarin itu kan powernya luar biasa, Mas. Beraninya luar biasa membubarkan Petra, HTI, dan lain-lain. Menurut Bro Jody nih, respon anak muda deh soal manuver Roy Suryo CS dalam isu dugaan ijazah palsu ini gimana sih? Manuver mereka ini ya terus masih nyari celah, Mas. Masih nyari celah apa yang bisa kita masuk buat dugaan kasus ini. Kasus ini pun nggak dilihat oleh masyarakat Indonesia aja loh, tapi dilihat sama orang luar juga, Mas. Kita malu, Mas. Orang-orang luar negeri ini, negara lain ini udah mikirin perang, geopolitiknya seperti apa. Bahkan di Cina itu aja udah jalan sendiri, Mas, udah tanpa driver, mobil, taksi. Malu lah kita kalau masih ngomongin ijazah, Mas.
ngomongin ijazah palsu, dugaan ijazah palsu, terus dicari-cari kesalahannya, terus dicari celah. Malu Mas. Udahlah, lebih baik Mas Roy CS ini punya ilmu yang luar biasa itu disumbangin buat hal yang bermanfaat dan berguna Mas. Kalau kita lihat negara lain itu nggak ada Mas ngurusin kasus-kasus kayak gini, kasus-kasus receh begini. Bahkan di Cina aja tuh mobil udah bisa jalan sendiri loh Mas. Ayolah modern, udah 2025 Mas. Apalagi udah mau 2026 hitungan bulan lagi. Jadi Roy bangun ya? Bangun dari mimpi Mas. Oke, Jod. Menurut pandangan kamu nih, tindakan Roy Suryo CS ini lebih mirip apa sih? Kritik substansial atau ada tindakan lain menurut Jody? Kalau saya lihat tindakannya Mas Roy Suryo CS ini hanya lelucon aja Mas. Udah jelas kok ijazah Pak Jokowi identik, asli. Mau percaya siapa lagi nih Mas Roy Suryo ini? Siapa yang mau dia percaya Mas? Apakah Polri nggak percaya? UGM nggak percaya, udah diverifikasi berkali-kali, nggak percaya juga. Yang mau dia percaya siapa Mas? Siapa yang mau dia percaya? Masa dia nggak percaya sama lab forensik dari bangsa kita sendiri, anak bangsa kita sendiri? Kalau kita lihat kan di media, di mana-mana bahas ini terus. Hampir tiap hari saya lihat Mas Roy ini ada di TV, ada di media. Jadi panggung besar lah buat dia. Panggung yang luar biasa. Jadi kesempatan nih. Bro, menurut Bro Jody, Roy Suryo CS ini mencari kebenaran atau sensasi? Jadi gini Mas, kenapa Mas Roy Suryo ini, kenapa baru sekarang dipermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi? Kenapa nggak saat Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo? Atau nggak pas saat Pak Jokowi mencalonkan? Pada saat Pak Jokowi mencalonkan itu, siapa Pak Jokowi pada saat itu Mas? Anak jenderal? Bukan. Anak pejabat? Bukan. Anak presiden? Bukan. Pak Jokowi bukan siapa-siapa Mas pada saat itu. Dan jarak Solo ke kampus UGM itu hanya 70 km pada saat Pak Jokowi mencalonkan sebagai wali kota Solo. Itu pasti dimonitor oleh UGM. Ada lulusan UGM yang mencalonkan sebagai wali kota Solo. Betul ini lulusan UGM. Kenapa UGM pun juga nggak mempermasalahkan di saat Pak Jokowi mencalonkan wali kota? Berarti betul dong Pak Jokowi lulusan UGM, dan juga Pak Jokowi ada alumninya, ada teman-temannya, teman kampusnya, ada foto pas KKN. Kenapa Mas Roy Suryo nggak permasalahkan di saat Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo yang nggak ada powernya Mas? Dan yang harus kita ketahui ya, waktu Pak Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI, waktu itu Mas Roy Suryo itu pernah sowan loh ke Pak Jokowi. Jadi itu kenapa hanya ijazahnya Pak Jokowi aja yang dipermasalahkan? Kenapa nggak ijazah yang lain? Kenapa hanya Jokowi saja? Oke bro, ini kan kebetulan nih, dulu itu kan Presiden Jokowi melaporkan Roy Suryo juga nih ke Polda Metro. Ya. Kasus dugaan hoaks ijazah palsu. Tanggapannya gimana? Kalau saya melihat dari proses dari awal sampai sekarang ya, saya meyakini dan memprediksi Mas Roy Suryo ini bakalan jadi tersangka. Bahkan bukan saya aja yang ngomong Mas, banyak orang-orang yang lain juga memprediksi, meyakini Mas Roy Suryo ini bakalan tersangka. Cepat atau lambat mungkin dalam waktu dekat ini. Karena kepolisian ini nunggu waktu yang tepat, nunggu momen yang pas. Karena nggak yang gegabah buat menersangkakan Roy Suryo. Saya meyakini Mas. Yakin ya? Tersangka. Oke. Baju orange. Baju orange. Jod, pesan-pesan buat Roy Suryo deh. Pesan buat Roy Suryo, udahlah Mas. Bangun dari tidur. Malu Mas kita kalau masih bahas ini terus, bahas ini ijazah palsu, dugaan ijazah palsu. Capek. Malu kita dengan negara lain. Kasus seorang Presiden ke-7 Joko Widodo ini dilihat oleh masyarakat luar negeri juga Mas. Dilihat. Kok Indonesia masih ngurusin hal-hal receh kayak gini? Lebih baik ilmunya Roy Suryo itu disumbangkan buat hal yang bermanfaat. Beliau ini kan pinter. Saya akuin ahli telematika.
lebih baik disumbangkan ilmunya buat anak-anak muda yang bermanfaat karena udah 2025, zaman udah modern, Mas. Beliau ini pikirannya masih jadul. Itu pesan saya buat Mas Roy Mas Roy dan sudah. kawan-kawan. Semoga Mas Roy dengar ya. Semoga Mas Roy dengar dan nonton podcast ini. Oke. Jod, makasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, Jod.